Krisis adalah situasi atau perubahan negatif yang tidak terduga, yang mana situasi ini dapat mengganggu stabilitas dan juga keamanan, baik pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Contoh krisis pun beragam, mulai dari bencana alam, kecelakaan yang terjadi pada suatu industri, hingga krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 di beberapa waktu yang lalu. Krisis seringkali datang secara tiba-tiba, dan bisa saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, tentunya manajemen krisis menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam setiap rencana bisnis. Halo semuanya, saya Auren Putri dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai manajemen krisis korporat, menavigasi di tengah turbulensi. Topik ini sangat menarik dan penting untuk dibahas, karena krisis dapat terjadi kapan saja dan dampaknya bisa saja sangat besar. Apalagi jika krisis tersebut terjadi di dalam suatu perusahaan. Tentunya pihak perusahaan harus sigap dalam menanganinya, tidak terkecuali bagi seorang humas atau public relation officer. Dengan memahami manajemen krisis, tentunya pihak perusahaan atau PRO tersebut dapat lebih siap, lebih sigap, tetap tenang dan juga mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dari krisis tersebut. Nah, mari kita lihat contoh nyatanya, yaitu di pandemi COVID-19 yang lalu, yang mana jika kita kilas balik tentunya kita tahu bahwa saat itu merupakan krisis yang sangat menyengsarakan kita semua, di mana segala sesuatu menjadi terhambat tentunya, ya, tidak terkecuali bagi perusahaan-perusahaan. Nah, dalam hal ini terdapat 4 tahap utama dalam manajemen krisis, mulai dari peringatan, penilaian, tindakan, serta pasca krisis. Nah, pada tahap peringatan, krisis itu diidentifikasi, yang mana pada 6 Maret 2020, World Health Organization atau WHO melaporkan ada 95.270 kasus COVID-19 di 79 negara, dan itu termasuk Indonesia. Perusahaan akan merespons dengan mengumumkan kebijakan baru mereka melalui berbagai platform, misalnya saja melalui platform Zoom Meeting untuk berkomunikasi. Setelah itu, krisisnya akan ditelaah dan perkembangannya juga akan diawasi, yang mana jika berhasil diatasi pada tahap tersebut, perusahaan akan mendokumentasikannya untuk referensi di masa depan. Nantinya, tim manajemen krisis ini akan mengambil langkah konkret berupa pemantauan kesehatan karyawan, memastikan protokol kesehatan di tempat kerja, memberikan dukungan finansial, menjamin tidak ada pengurangan karyawan, dan juga sebagainya. Nah, setelah krisis berlalu, perusahaan akan mengevaluasi penyebabnya. Kemudian solusi yang diterapkan seperti apa dan bagaimana sih efektivitas dari manajemen krisis tersebut. Selain 4 tahap tersebut, komunikasi yang efektif juga sangat penting dalam menghadapi krisis tersebut. Informasi itu harus disampaikan melalui berbagai platform internal seperti announcement, intranet, dan juga majalah internal. Pada masa pandemi, komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menjaga keterlibatan dan kepercayaan dari setiap karyawan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga di sini, selain krisis kesehatan ada juga krisis korporasi. Salah satu contohnya adalah merger. Nah, merger itu apa sih? Jadi, merger merupakan penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, yang mana proses ini seringkali menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan karyawan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan terbuka itu sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Caranya dengan menerapkan strategi 3P. Lalu 3P itu apa aja sih? Nah, ada pencegahan, kemudian ada persiapan, dan juga penanggulangan. Pada strategi yang pertama, yaitu pencegahan, itu perusahaan akan mengantisipasi situasi krisis sebelum terjadi. Kemudian di tahap persiapan, perusahaan akan membentuk tim manajemen krisis dan mengelola informasinya dengan jelas. Kemudian, pada strategi yang ketiga, yaitu penanggulangan, perusahaan akan melaksanakan langkah-langkah kuratif mereka untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Nah, dalam prakteknya, pendekatan strategis dalam manajemen krisis itu adalah pendekatan komunikasi yang efektif, kemudian harus juga konsisten dan transparan. Keterlibatan proaktif dari seluruh tim juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. Nah, teman-teman, krisis ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena dapat menyebabkan kerugian, merusak citra perusahaan, dan juga mengancam keberlangsungan bisnis jika dibiarkan terus berlarut-larut dan tidak langsung diatasi. Namun, krisis tetap dapat diatasi kok dengan manajemen yang baik. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen krisis ini, kita dapat lebih siap menghadapi situasi yang tak terduga. Kemudian kita juga dapat menjaga stabilitas serta keberlangsungan perusahaan. Nah, gimana teman-teman? Penting banget kan manajemen krisis di tengah turbulensi tersebut, di tengah kekacauan tersebut. Nah, dari video ini saya harap kita dapat belajar bersama memahami bagaimana cara pihak perusahaan, salah satunya adalah bagian PR, dalam memanage krisis yang terjadi di perusahaan tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!